kuliah, Mas. Ya, ada pemirsa, razia parkir liar yang terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran terus dilakukan oleh petugas. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami akan membahasnya bersama AKBP Budianto, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Sehat Pak Budi ya? Alhamdulillah. Baik, dan juga sudah ada Bapak Darman Intias selaku pengamat transportasi. Selamat sore Pak Darma. Selamat sore. Sehat juga Pak Darma? Alhamdulillah sehat. Baik, kita ke Pak Budi dulu. Ini sebenarnya terkait dengan operasi keselamatan 2018, Pak Budi, sejauh ini sudah berjalan dengan baik kah? Ya. Sekarang kepolisian Negara Republik Indonesia itu sedang melaksanakan kegiatan operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Keselamatan Jaya 2016. Tentunya bahwa tujuan daripada operasi keselamatan pertama adalah dalam rangka untuk meningkatkan disiplin daripada masyarakat, kemudian juga untuk meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan, kemudian juga untuk menurunkan korban fatalitas laka lantas, kemudian untuk membentuk suatu opini positif di tengah-tengah masyarakat, kemudian endingnya adalah dalam rangka untuk membangun masalah-masalah yang berkaitan masalah-masalah KAM secara lantas. Sasaran daripada operasi keselamatan pertama adalah melawan arus, kemudian yang berboncengan lebih daripada satu, kemudian menggunakan HP, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran lain yang kasar mata. Memang dalam operasi keselamatan Jaya ini adalah kita lebih penekanan kepada kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif, itu ada porsinya adalah 80%. Bagaimana kita memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat untuk patuh dan taat kepada peraturan undang-undangan. Kemudian juga kita melakukan suatu penyuluhan, kemudian sosialisasi dan sebagainya, menggunakan door to door, kemudian brosur, leaflet dan sebagainya. Kemudian juga kita melakukan suatu safety reading, safety driving dan sebagainya. Kemudian kita terakhir kita juga melakukan suatu penegakan hukum, tapi porsinya itu kita hanya 20%. Tapi kita sampaikan kepada masyarakat kalau kita berbicara masalah penegakan hukum itu ada yang bersifat represif justicial menggunakan tilang atau yang bersifat non justicial. Itu adalah dengan teguran baik secara lisan maupun tertulis. Baik. 10 hari sudah berjalan operasi keselamatan, memang yang sudah kita lakukan penegakan hukum itu adalah teguran itu ada sekitar 21.000 sekian, kemudian yang tilang ada 4.000 sekian. Kemudian kalau kita lihat daripada laka lantas, memang kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, kan dulu itu namanya operasi sistematik gitu. Ada suatu penurunan dari aspek kuantitatif, dari jumlahnya ada penurunan juga sekitar 73%. Kemudian dari korban fatalitas yang meninggal dunia juga ada penurunan juga, termasuk yang luka berat maupun luka ringan. Baik, terkait dengan razia parkir liar ini, apakah memang Dishub melibatkan pihak kepolisian, Pak Budi? Ya seharusnya kan gini, kalau di dalam undang-undang kan kewenangan Dishub itu kan hanya pertama di terminal, kemudian di jembatan, timah dan sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara dia melaksanakan tugas di luar itu, harus hukumnya itu wajib didampingi oleh polisi. Nah, selama ini memang kita ada juga operasi yang dikemas dalam lintas jaya ada juga. Kita gabungan ada TNI, kemudian juga ada polisi, kemudian juga ada Dishub itu melakukan kegiatan. Jadi memang sudah ada ibaratnya satuan gabungan ya situ Pak ya. Nah, ini terkait dengan razia parkir liar, seperti apa sih Pak, ataupun parkir liar seperti apa yang dapat digolongkan mereka melanggar? Gitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat di Perda itu kan ada parkir yang off street di ruang milik jalan, di gedung-gedung apa dan sebagainya. Kemudian ada namanya parkir alih muda, namanya park and ride itu. Jadi orang yang mau alih muda bisa parkir itu. Namanya parkir ride berarti parkir yang tidak terkoordinir, yang dilakukan oleh yang tidak pada tempatnya, di luar yang dilaksanakan oleh dia di luar pejabat yang berwenang gitu. Namanya parkir liar itu. Baik. Tentunya kalau kita melihat hal demikian, akan kita lakukan suatu penegakan hukum, baik itu dengan justisial maupun non justisial, teguran maupun dengan tilang. Itu melanggar 287 itu ada ketentuan pidana adalah 2 bulan atau denda paling banyak ada 500.000 rupiah. Baik. Padahal ini sering mendapatkan protes dari warga operasi ini. Kira-kira apa yang diprotes sih Pak? Saya kira memang perdanya jelas perdanya, tapi memang jujur belum pernah disosialisasikan. Baik. Jadi sebetulnya dulu saya sudah sering mengusulkan agar ada sosialisasi ke kelurahan-kelurahan. Jadi misalnya ada Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi Jakarta. Di pasal 140 itu mengatur bahwa setiap orang yang memiliki kendaraan itu wajib memiliki garasi. Nah, memiliki garasi itu bisa nyewa, bisa begitu. Intinya memiliki surat garasi.
Nah, itu mestinya harus disosialisasikan kepada masyarakat. Dan usul saya adalah kepada kelurahan-kelurahan, supaya kelurahan-kelurahan yang mensosialisasikan kepada masyarakat. Tapi sampai sekarang saya yakin itu belum disosialisasikan, sehingga masyarakat itu tidak tahu. Jadi apa yang diprotes oleh ibu guru atau apa tadi, ada benarnya, tapi tindakan petugas juga ada benarnya gitu loh. Jadi masih 50-50 begitu masih ya? Masih 50-50 gitu. Benarnya kenapa? Ya benarnya petugas si ibu itu melanggar, tapi benarnya si ibu dia nggak tahu kalau itu melanggar gitu. Belum tersosialisasikan gitu. Karena itu saya kira catatan saya itu harus ada sosialisasi. Masalahnya pada periode kemarin itu kan semua program sosialisasi tidak ada karena dianggap nggak berguna. Nah ini saya kira mindset para pemimpin kita ini harus kita ubah juga. Sosialisasi itu penting karena sebuah produk undang-undang itu hanya mungkin sampai kepada masyarakat kalau disosialisasikan. Tapi kalau nggak ada sosialisasi, ya masyarakat nggak tahu. Baik, ini Pak Budi berarti sosialisasi belum dilakukan secara penuh atau belum maksimal. Lalu tindakan yang tepat peringatan dulu atau langsung diderek sih Pak baiknya? Ya sebenarnya kalau kita lihat daripada undang-undang lalu lintas kan sudah cukup lama ya, 2009 kemudian itu Perda 5 ya, Perda 5 tahun 2014 cukup lama. Mungkin apa yang disampaikan Pak Tan Menteri benar juga, mungkin pemahaman masyarakat terhadap larang-larang tadi belum tahu persis, sehingga memang perlu juga pentahapan yang ya sosialisasi gitu. Sebenarnya penegakan hukum juga itu dalam rangka sekaligus sosialisasi bisa juga. Gitu. Jadi sekalian gitu Pak ya. Yang perlu kita pahami bahwa gini, kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, janganlah kemudian hanya dilihat dari aspek hukumnya aja. Karena dalam penegakan hukum juga mengandung unsur-unsur ada edukasi, ada juga situ masalah-masalah pembelajaran, kemudian situ juga ada faktor menyelamatkan juga. Endingnya adalah dalam rangka untuk membangun kultur disiplin masyarakat, itu intinya gitu. Baik. Nah, dan pemirsa kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0215155111. Namun kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan ini kita ke Pak Dharma. Pak Dharma, ini kan bisa dikatakan alasan ataupun faktor salah satunya yakni kurangnya lahan parkir yang ada di DKI Jakarta khususnya. Nah, ini kira-kira menurut Anda sudah maksimalkah lahan parkir yang ada di Jakarta? Ya, kalau kita menghitung dengan jumlah kendaraan memang sangat tidak memadai. Tetapi saya kira persoalan substansinya kalau kita lihat dari siaran ini ya, itu saya kira adalah soal sosialisasi yang belum merata di masyarakat, itu satu. Kedua, di undang-undang kan juga diamanatkan dan di Perda juga diamanatkan adanya rambu atau marka parkir. Jadi masyarakat itu tidak boleh parkir di mana ada tanda rambu atau marka parkir. Kalau tidak ada, ya nggak masalah gitu. Jadi misalkan saya tidak tahu ya, yang diprotes ini ada rambu atau marka parkirnya tidak gitu. Kalau tidak, itu ya ibunya nggak salah gitu loh. Tapi kalau ada rambunya atau ada markanya atau itu di trotoar, nah itu salah gitu, karena itu membahayakan keselamatan gitu. Tetapi kalau tidak ada rambunya, tidak ada markanya, lalu juga tidak di trotoar, dan ya tentu tidak bisa dipersalahkan. Karena itu saya kira penting untuk pertama memasang rambu-rambu dan marka di setiap jalan yang dilarang parkir. Jadi Dinas Perhubungan DKI mestinya kan sudah punya pemetaan jalan-jalan mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk parkir. Nah, yang boleh untuk parkir itu tidak perlu dipasangi rambu. Nah, yang tidak boleh untuk parkir itu dipasang rambu atau marka gitu. Nah, kalau trotoar, jalur sepeda itu secara otomatis nggak boleh gitu. Nah, makanya saya tidak tahu yang dipersoalkan ini apakah ada rambunya enggak, ada markanya tidak. Baik. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0215155111. Pak Budi, apabila ini memang kendaraan telah terderek begitu ya, kira-kira proses pengembalian seperti apa ini Pak Budi? Jadi gini, kan masing-masing punya kewenangan ya. Kalau polisi mungkin berkaitan masalah STNK, TNKP dan sebagainya. Kemudian di Diskup juga mungkin dia membuat suatu penilangan mungkin dalam bentuk
bentuk berita acara. Mungkin nanti kena restribusi untuk setelah dikenakan. Tapi mungkin dari kami, dari kepolisian mungkin menyampaikan gini, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu kan diatur tentang tata cara berlalu lintas yang benar itu. Konsekuensi daripada kalau masyarakat pengguna jalan tidak mematuhi tentang tata cara berlalu lintas yang benar, konsekuensinya cuma pelanggaran hukum. Seperti itu misalnya dalam pasal 166 bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Kemudian setiap pengemudi kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Kemudian setiap pengemudi kendaraan bermotor kendaraan harus memenuhi persyaratan TNI dan layak jalan. Kemudian terakhir, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus mematuhi ketentuan. Antara adalah rambu-rambu perintah, rambu-rambu larangan, kemudian cara parkir, cara gerakan lalu lintas, cara penggandengan, kecepatan maksimum dan minimum dan sebagainya. Itu ada dalam tata cara lalu lintas. Dan terkait dengan hal ini, apakah memang di SUB dibolehkan untuk menyita STNK dan juga SIM begitu, Pak Budi? Ya seharusnya kan sudah ada kewenangan masing-masing. Tadi kalau polisi itu berkaitan masalah SIM, STNK, TNKP dan sebagainya. Di SUB berkaitan masalah kelaikan kendaraan, kemudian masalah perizinan. Jadi sudah ada kewenangan masing-masing. Kemudian setiap petugas PPNS di SUB dalam ini, setiap melakukan satu kegiatan di luar jembatan timbang maupun terminal, itu hukumnya wajib didampingi oleh polisi. Kami harus menyapa dulu pemirsa di rumah. Selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa? Ya, ada Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Mada di Jakarta Timur, Pak. Ya, silakan komentar Anda, Pak. Dengan Pak Mada, Pak, saya. Iya, Pak Mada, silakan komentar Anda. Pak Mada di Jakarta Timur, Pak. Iya, Pak. Kami sering melihat itu parkir-parkir yang di Pasar Po itu ada di bawah nomor lampu merah itu banyak sekali, Pak. Itu yang parkir, sedangkan petugas ada di situ. Seakan-akan didiamkan saja, jadi kan mengganggu itu, Pak. Baik. Iya, terima kasih Pak Mada atas komentar Anda. Jadi angkot-angkot itu atau mikro mini itu berhentinya di dekat lampu merah itu, Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Mada. Dan Pak Budi, ini di Pasar Rebo ternyata banyak yang masih memarkir kendaraan mereka secara liar. Ini tanggapan Anda? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah tanggung jawab berkaitan masalah lalu lintas dan angkutan dan para stakeholder cukup banyak. Di situ ada polisi bertanggung jawab masalah registrasi, identifikasi, penegakan hukum, termasuk pendidikan latihan dan sebagainya, termasuk manajemen operasional rekayasa dan sebagainya. Di SUB berkaitan masalah sarana prasarana, kemudian Bu bertanggung jawab masalah jalan dan sebagainya itu, termasuk juga peran masyarakat. Itu diatur juga dalam pasal 256 bahwa setiap warga negara itu berhak untuk ikut serta dalam keikutsertaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Bisa memberikan suatu informasi, bisa memberikan suatu kritikan, masukan dan sebagainya berkaitan masalah itu. Apa yang disampaikan tadi Bapak tadi, ini merupakan suatu bentuk kepedulian tanggung jawab. Baik. Kan dia juga punya salah satu peran masyarakat. Baik. Pada Bang, mungkin ini terakhir, di Perda nomor 5 tahun 2012 mengatakan bahwa ada jangka waktu 15 menit untuk diderek. Namun kenyataannya sebelum 15 menit sudah diderek oleh petugas. Tanggapan Anda, Pak? Ya, saya kira itu termasuk saya ingin menanggapi Pak Mada tadi. Sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah konsistensi petugas. Jadi kalau petugas mau menegakkan aturan, tentu dia harus konsisten. Termasuk juga kepada angkutan umum. Yang sekarang saya kira kan konsentrasinya kan lebih kepada mobil pribadi. Sementara angkutan umum yang tadi diprotes oleh Pak Mada itu hampir tidak pernah tersentuh oleh penegakan aturan itu. Dan itu memang domainnya Dinas Perhubungan. Karena itu saya kira kita dorong teman-teman di Dinas Perhubungan ini untuk konsisten di dalam menegakkan aturan gitu. Baik. Ya. Jadi di sini peran petugas dan masyarakat harus sama-sama membantu begitu ya. Tapi sekali lagi sosialisasi perdanya itu menjadi penting. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Budi dan Pak Darma telah hadir di Studio JAR TV.